المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع إخواننا بأرسل وعلمائنا من وبشر الحضرين آبائنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا ولا حول ولا قوة إلا بالله وسيد الوالدين ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي الفضل محمد بن عبد ثم لحضرتي keluarga kita yang sudah meninggal dunia, khususnya jamaah pengajian kami, Pak Dur juga, Ibu Ulifa Widya Stuti yang kemarin pagi meninggal dunia dengan keadaannya seperti itu. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah. Amin, amin. Amal kebaikannya mudah-mudahan diterima. Amin. Dan kita semua juga mudah-mudahan diberi akhir yang baik di husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad nabiyina Muhammad wa ala alihi wa اللهم ارزقني ومن يحيي ويميت برحمتك اللهم واخرجني من ظلمات الوهم واشف علي حكمتك يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين لا حظ النفس حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحدها في الطاعات باطن خفي ومداواة ما يخفى صعب علاجه. حد النفس utawi bagian nafsu fil maksiati ing dalam maksiat. Kazina contohnya kaya zina. Jadi ketika seseorang melakukan maksiat, maka dia sudah menuruti dan memenuhi keinginan nafsunya. Hadun nafsi fil maksiat, bagian nafsu fil maksiat iku zahirun kan pertelo jaluyun kan banget pertelan itu. Jadi nafsu itu selamanya akan terus minta bagian. Nafsu kita itu selamanya akan terus minta bagian.
kepuasan dirinya, diri nafsu. Baik itu ketika kita melakukan ketaatan, lebih-lebih ketika melakukan maksiat. Nah, ketika melakukan maksiat, maka bagiannya nafsu kita itu jelas, dohir jelas, ketumbukan, merasa terpuaskan dari melakukan maksiat. Ketok bagiannya nafsu itu kelihatan, dan nafsu itu markabus syaitan. Nafsu itu adalah kendaraannya setan. Nafsu di dalam maksiat iku iltidaduhu ngerasa enak ini asim bukan maksiat, ngerasa enak biha kelawan maksiat. Mungkin mabuk, ya ngerasa enak dengan mabuknya itu, mencuri dan semuanya dan yang lainnya, pokok semua larangan agama itu adalah nuruti karena nafsu. Itu nafsu di situ selalu ingin mendapatkan bagiannya. Fa innaha mengkosak temene nafsu iku la tatlubu ora nyupri apa nafsu, ora nyupri mingka saking sira at-talam busan ing nandani utawa menganggoni bil maksiat kelawan maksiat illa li ajli an taltadda biha, illa li ajli an taltadda amin krono arai yento enak-enakan apa nafsu biha kelawan maksiat. Jadi tidak ada lain. Orang yang melakukan maksiat itu tujuannya cuma satu, hanya ingin memuaskan enak-enakan, memuaskan nafsu saja, nuruti karbe nafsu. Tidak ada lain. Fayah sulah Allah sebabnya hasil laka kedini siro apa al-wabalu kerusakan wannakan ulang tatrapan. Nah, karena Anda melakukan maksiat itu tidak lain adalah hanya ingin merasakan enak, maka dampaknya nanti akan mendapatkan kehancuran, akan mendapatkan siksa. Karena itu ojo coba-coba, jangan coba-coba. Ada kadang keinginan seseorang itu ingin melakukan ya apa sih, ini ya apa sih, ini kayak apa ya, tantangan gitu, kayak challenge. Ini kalau sudah urusan maksiat, jangan coba-coba. Karena sekali orang itu melakukan maksiat, ini isokin terus, isokin. Hentikan sudah, jangan coba-coba. Singus kadung dilereni. Ya Allah, karena itu hanya nuruti nafsu, tidak ada lain. Dan itu nanti akhirnya itu akan kehancuran dan siksaan. Tinggal menyesal nanti. Nah, wahadduha utawi bagian nafsu fit ta'ati dan ta'at iku batinun perkara kang batin saya perkara kang napa jero urusan itu batinun kan samar khofiyun kan banget samari. Nah, kalau orang melakukan ketaatan, walaupun melakukan ketaatan, nafsu tetap ingin mendapatkan bagian. Jadi lebih samar, lebih angel tambanannya ketika nafsu itu menggerogoti minta bagiannya pada saat orang itu melakukan ketaatan. Termasuk kepingin dirgem. Oh, itu sudah bagiannya nafsu. Anda ketoknya gambar akhirat, tapi dijual ke dunia. Ini kalau maksiat tadi sudah jelas Pak, zahirun jaliyun,
Mau jelas melakoni maksiat, tidak ada lagi. Tujuannya adalah untuk memenuhi keinginan dan hanya memenuhi keinginan nafsu. Dan rumongso enak, tidak ada lain. Tapi kalau ibadah, ibadah nyembah nang pangeran. Tapi samar. Sampeyan ketok ibadah, tapi kepingin terkenal. Kepingin viral. Ketok ngaji ngene. Lu gambare akhirat. Tapi bisa jadi orang itu terbesit nanti aku pengen dikenal wong, pengen viral, itu sudah bagian nafsu. Boleh ngaji ketemu nang di ngono tuku apa-apa kepengin recordingan. Bek nawa mahrum terus ketemu kocong muga dibayari. Lho itu juga bagian nafsu. Iki kono si guyu rumane pengalaman rumane. Bek nawa tak duit nang koncoku bek nawa ngulik di sana. Itu juga nafsu. Dibalut dengan silaturahmi, gayanya silaturahmi, tapi nang atine kepingin oleh bagian oleh goresan itu juga bagian dari kesamar bertoro. Makanya kita harus lebih waspada lagi untuk nandangi hati. La yaqtalimu orang ningali alaihi ing atase hadduha fito'ah niku sapa illa arbabul basairi angin pira-pira kang duweni pira-pira peninggalan yang bisa melihat bagian nafsu sing batin ini ya sing samar ini hanya orang-orang khusus yang punya pandangan hati, pandangan mata hati. Jadi kalau kita iki ikhlas, iki gak, itu tahu. Guru sing koyo ngoten niku sing sakniki lompo. Mencari guru yang betul-betul seperti itu. Niki lompo mencari. Sing akeh nggih pun cuma kepengin terkenal niku tok, Pak. Uyahan mantep. Lima wali, lafwa khairlah, begitu kan. Tapi yang betul-betul dia punya basair, punya pandangan mata hati sehingga bisa melihat iki sapa sing tenan, iki sing ndak sing anu sing ikhlas sapa niki hanya orang-orang yang punya pandangan mata hati. Wa dzalika utawi menggunung-gunung hadduha fit ta'ah batinun khafiyyun li'anna fit ta'ati krana sak temne iku tetep ing dalem ketaatan masyaqqatan ana rekoso alaiha ing atase nafsu. Jadi nafsu ketika melakukan ketaatan ini berat. Angin benjenengan ajeng ngaji, sholat subuh jamaah, baru terus arep ngaji, ahad pagi apalagi dari jauh dan sebagainya. Ini berat. Nah, mboten enteng melakukan. Beda kalau maksiat. Maksiat itu mulane kata ada bunyi-bunyian di kalangan itu setan itu saiki mlayune nang desa. Karena apa? Karena ning kutha wong iki gak usah digodho wis golek dhewe dalane kroko, Pak. Mlayune nang desa. Jadi saiki rada santai ya, setan-setan rada santai. Soale manungsa iki wis koyo setan kabeh. Ya Allah. Jadi karena niku wae goleki, Pak. Nafsu itu pernah suatu saat ada, kalau nggak salah Buya Hamka. Buya Hamka itu pernah suatu saat ditanya oleh seseorang pas ketemu di Amerika. Nah, itu kemudian ditanya, ternyata gimana di sana banyak ya, banyak
oh tempat-tempat maksiat. Enggak ada itu. Gitu jawabannya, enggak ada. Loh, masa di Amerika enggak ada tempat maksiat? Wong di Arab saja ada tempat maksiat. Apa bedanya? Yang satu tidak mencari, yang satu mencari, Pak. Walaupun di Mekah, nek sampean golek nemu, Pak. Oh, ternyata di Mekah itu juga ada begini. Ada sisi gelap, sisi negatif. Golek ini. Nang Amerika walaupun kan negara liberal, nek kadang yo gak ono. Nah itu biasanya awake dhewe iku dituntun mbek nafsu iki, Pak. Nafsu niku marakabu syaitan. Iya wis sampe golek dhewe. Lano ting kutho niku kemaksiatan dibungkus dengan apapun. Agar roh ae wong sing nafsune narik seseorang untuk nuruti karepe, giring karo setan. Ketika kita nuruti nafsu itu sama artinya dengan kita memberikan tumpangan kepada setan. Jadi setiap kali kita nuruti nafsu kita itu sama artinya dengan kita memberikan kendaraan dan tumpangan pada setan. Dan ketika Anda memberikan tumpangan pada setan, tentu setan ini senang dan yang susah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai pilih nyenengno Kanjeng Nabi apa nyenengno setan. Tinggal itu aja. Sampai nyenengno di sisi aku udah melakukan maksiat sing susah Kanjeng Nabi, sing susah wong tuwa, sing susah para aulia sholihin, sing seneng setan. Ini mesti berbanding terbalik. Nek setan seneng, Kanjeng Nabi susah. Nek Kanjeng Nabi seneng, setan susah. Sampeyan kari nyeneng musuh Gusti Allah pun nyeneng kekasih Gusti Allah. Inna syaitan aduun fattakhidhuhu aduwwan. Li'anna fi ta'at karena saat itu tetap ingin taat masyaqqatan ono rekoso alaiha ing atase nafsu. Fa idza amarotka maka arkalan perintah apa nafsu ing sira biha lawan taat lam ta'lam maka orang ngerti sapa sira hadzaha ing bagiane nafsu fiha ing dalem taat illa ba'da taftishin angin dalam sawise niti-niti. Jadi ketika kita ini melakukan ketaatan, kita tidak tahu aku ini ono bagian nafsu pun tidak dalam taat ini. Itu kecuali setelah kita teliti, kita pahami dengan lembut. Iya, aku mau sedino. Masya Allah, aku mau kepingin dilem ya. Aku mau tidak kepingin apa jenis salaman, kepingin itu bagian nafsu. Gak kerasa. Jadi lembut saking sama, saking lembut ya. Ini tidak akan bisa diketahui kecuali dengan betul-betul diteliti dan diperhatikan apa yang terjadi pada diri kita. Pun semua yang kita lakukan, samanya begawe tanpa sadar kemudian aku ben dadi wong sugih, ben dihormati karo wong. Bapak dia sing wonten nyaman iki mung dadi urip sugih iki. Mangke ya mugi hormati orang. Kulo karo hormati orang. Apa meneh dia ngomong terang-terangan koyo ngono Pak, tambahne. Seringkali kita gitu. Anda belajar, ingin S1, ingin S2 sampai S3 misalnya. Apa tujuannya sampai? Kok terbersit dalam hati aku kepingin band, punya gelar band, gengsi saya naik. Itu sudah bagian nafsu sudah, tapi tak ketoro. Gayanya munduk-munduk tapi ternyata munduk-munduk itu ben dicap sebagai orang baik, ben dikenal sebagai orang tawadhu, itu sudah bagian dari nafsu. Jadi penyakit batin ini jauh lebih sulit untuk disembuhkan, untuk diobati.
dibanding dengan penyakit dohir. Kalau penyakit dohir yang sakit itu terasa, walaupun orang lain nggak tahu. Tapi kalau penyakit batin yang pasiennya yang berpenyakit batin itu tidak terasa, tapi orang lain yang tahu. Wong sombong, wong riya, kadang dia kan sendirian, di dalam kamar, di rumah sendirian, di kegelapan malam sampai wiritan panjang dan sebagainya. Tapi dalam hati Anda kepingin di uang Anda merasa sudah baik, itu juga sudah bagiannya nafsu. Jadi samar banget, Masya Allah. Untungkan kita diselamatkan oleh Allah. Betul sakit boten, betul dulu pengiran sakit mau fakot unika mongko terkadang meruhaki apa nafsu ing sira aro yuri fakat turi kamu terkadang meruhaki apa nafsu ing sira meruhaki anna haddoha ing sak temene bagian nafsu fiha ing dalem taat iku at-taqarrubu taqarrub meparek ilallahi maring Gusti Allah. Kadang nafsu ngomong kowe iki ngene iki dalam rangka taqarrub kuwi ibadah salat tahajud bengi salat sunat qobliyah ba'diyah iki adalah taqarrub. Wa fil batin lan ing dalem batine laisa ora ono iku laha keduwene nafsu apa haddun bagian illa iqbalun nasi angin madepe menungso alaika inaka sira walaupun sampeyan nafsune aku ki salat iki ibadah ini untuk takarrub kepada Allah, aku haji, aku umroh kita takarrub kepada Allah, tapi di dalam batin itu tidak ada lagi bagiannya nafsu kecuali ingin dipandang oleh orang lain. Sampai haji bolak-balik, umroh bolak-balik, kepingin dipandang walaupun gayanya gaya tawaduk. Gayanya gaya tawaduk. Tapi di dalam relung hati itu kemudian ada keinginan ben dipandang oleh menungso siji. Wastiharuka lan kuncoro sira bainahum indal antaranya nas agar viral, agar terkenal. Istihar bisolah lawan bagus. Jadi biar dimasyhurkan dengan kebaikan, dengan bagusnya. Masya Allah, ini kadang sampai kemudian tanpa kita sadar, walaupun karepe orang ngiling sholat tahajud dan sebagainya, tapi terbersih dalam hati. Aku dianggap wong sing ahli sholat tahajud, walaupun habis mengingatkan di grup tidur lagi. Yuk monggo sholat tahajud. Walaupun dalam hati ini kemudian nafsu untuk ngomong ini pengiling makan jangan bikin nokonjo coba tahajud. Walaupun kamu tidak sholat tahajud, tapi ngiling piro-piro daripada tidak sama sekali. Tapi kemudian kalau diteliti tenang dan jauh hati, ternyata ada keinginan agar dia dicap sebagai orang baik. Ya. Jadi aneh banget. Ngaji enak. Waduh, ternyata baru diteliti nang jero hati hanya kepingin pamer swara, pamer bacaan. Dianggap wong api. Ngaji uang nih, Bro. Coba. Masya Allah. Ini nekat ngati-ngati kalau kita lihat kepleset.
Wa man hasaba wa man utawi sapane wong iku hasaban niti-niti sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Wa raqabalan ninjen-ninjen sapa man khatirahu ing kerentek man. Tabayyana buat dadi jelas dadi pertelo lahu kediriman apa misdahu hada bebenerane ikilah laisalah hadun illa iqbalun nas. Kalau diteliti betul Pak, ada orang yang muhasabatun nafsi utawa muraqabah diteliti tenang, maka tidak ada lagi bagian dari nafsu di dalam ketaatan kecuali itu tadi, ingin diperhatikan oleh orang lain, ingin masyhur dengan kebaikan, ingin mendapat pujian, ingin mendapat fasilitas, ingin terkenal dan sebagainya. Ini baik nopo aku wong terkenal terus moro nang warung niku. Wongnya di gratis no. Oh, arah seperti itu sudah dia. Ya Allah. Dan itu kita banget gitu. Ya. Tapi dia kan yang ngono, Pak. Lho tenang iki, Pak. Enggak usah ditutup-tutupi. Sampai jadi wong terkenal, jadi wong sing dikenal, Pak. Iku harapane apa meneh medhayo dengan omahe wong sugih. Muga-muga muni bisa. Masya Allah. Kudu dilatih, harus dilatih untuk mengendalikan nafsu ini jangan sampai dituruti. Nah, wa mudawa cuma utawi nambani perkara ya fakan samar oboma ai zawalu khududiha tegese ngilangi pira-pira bagiane nafsu al khafiyati kan samar iku so'bun angel apa ilajuhu nandani utawa ngobati nami ing emak gitu. Jadi menyembuhkan nandani napa namanya benahi sesuatu yang samar dalam diri kita itu angel setengah mati. Karena apa? Li'annahu korno satemene ilaj iku yahtaju butuh apa ilaj butuh ila dikkoti fahmin ila al-shawab tidak ada wawunya dengan ada wawunya dikkotin wa fahmin iya ada wawunya itu bisa dilihat di halaman kelima di baris 1, 2, 3, 4 baris 4 di sebelah kiri baris keempat dari atas 1, 2, 3, 4 li'annahu yahtaju ila dikkoti fahmin ini yang berbeda wa nufudi idrakin sama. Jadi kalau dikkotin wa fahmin ini sulit dipahami karena untuk nandani sesuatu yang samar mengatasi sesuatu yang samar iku yahtaju butuh apa ilaj ila dikkoti fahmin maring lembuti pemahaman wa nufudi idrokin lan nerusi panmu. Jadi terus harus dia membutuhkan pemahaman yang lembut. Aku itu apakah sudah benar saya ini betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Itu kudu dikoreksi terus. Enggak kok, ternyata aku cuma kepingin oleh upah, aku kepingin oleh penghormatan, aku kepingin oleh dari jamaah akeh, aku kepingin ini, kepingin viral, kepingin ya itu kudu apa membutuhkan pemahaman yang lembut dan terus menerus harus dikoreksi terus. Nih, yang bener nonton kentir, Pak. Fa'ahlul basairi mongko tawi ahli min pira-pira wong kang duweni peningal ati iku yattahimuna fa'ahlul basairi mongko ahli min pira-pira wong kang
napa nabi duwe dipeningan lagi iku yattahimun nyipta Allah berburu sangat so ahli basair nyipta Allah nufusahum ing pira-pira nafsu ing ahli basair ila malat ari-ari condong apa nufus condong ila ibadatin mari ibadah siji minal ibadah saking pira-pira ibadah. Jadi wong sing ahli atau ahli basair itu kalau kemudian dia coba untuk melakukan satu bentuk ibadah ini kan dicurigai kowe iki awakku kowe aja kepingin iki mergo kamu apa jenenge nuruti nafsu ojo kan itu buta nggih idza marat ila ibadah wa yufattishuna wa niti sapa ahlul basair an sababi mailihim saking sebab condonge nufus ekliru an sababi mailihim saking sebab condonge ahlul basair ilahi mari fi'lil ibadah. Jadi dikoreksi, diteliti Pak. Apa yang mendorong saya untuk melakukan ibadah? Karena niat itu tidak hanya apa yang dilakukan, tapi motivasi mendorong untuk melakukan amal itu termasuk bagian daripada niat. Jenengan hadir di mriki napa tujuannya? Apa yang menggerakkan? Apa kepingin ketemu kanjeng janjian? Apa kepingin oleh kopi? Walaupun saat ini 10 euro. Nah, nggih sing poso nggih muga ditampa sing kuwi mung katut oleh kanjeng sing poso. Apa karena yang lain? Anda hadir di sini memang betul-betul kepingin ngerti ya apa sih jangan untuk dandan awak dandan diri ini apa sih? Karena tidak bisa tanpa ilmu itu. Saya kemarin sempat komunikasi ada seseorang yang kemudian gue penemu dewi Pak. Jadi maca Fatihah itu ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu tidak dibaca. Jadi dalam sholat tidak pernah dibaca. Sampai bojo ini gak iso amin kapan amin juga dibodoh. Ketika ditanya, oh itu termasuk bagian yang jelek. Ketika dibaca termasuk doa jelek. Makanya itu jangan dibaca kecuali kalau orang gitu. Kecuali kalau orang ini sudah nyampe makomnya. Lu sampean kia oh Kanjeng Nabi dawuh Fatihah itu rukunnya sholat harus dilakukan mulai awal bismillah sampai orang dolin. Lu ngikut donga jangan ghairil maghdubi alaihim ya donga. Bukan doa terus kemudian hal-hal yang jelek dalam Al-Qur'an enggak usah dibaca. Lu buat apa Al-Qur'an begitu? Ini kakak gini. Ya kan ini hati-hati Pak. Saat ini banyak orang yang goncang hatinya, mengibarkan ketenangan, tapi gak ngerti caranya, gak perlu jalan. Akhirnya ditujuan macam-macam. Akhirnya morong. Sehingga ketika banyak orang yang datang, mereka kemudian ilustrasi sendiri, ngarang-ngarang bilang ini bahaya. Agama itu tidak bisa dibuat coba-coba. Agama tidak bisa pakai apa ini jadi tidak boleh kemudian nganggut, tidak boleh spekulasi, tidak boleh.
Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wis jelas dalil-dalil sing haram pun jelas, sing halal pun jelas. Kok iso maca salat gendep maca Fatihah gara-gara mengandung kejelekan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iki gak ngerti maknane. Ini bahaya, maknanya perlu. Nah ini sekarang tujuan kita itu apa? Sampai sholat, apa tujuannya sampai? Yang menggerakkan Anda untuk melakukan itu. Ini yang dilakukan oleh ahli basair. Setiap mau melakukan kebaikan, itu selalu dikoreksi. Motivasimu itu, John, gue, apa motivasimu gue ngaji? Apa motivasimu? Apa hanya sekedar untuk mendapatkan pinter kenal? Mungkin ini zamannya viral. Atau memang gue kepingin itu terus jika itu bisa jadi niat itu si awalnya lurus ketika berangkat di tengah jalan bisa belok. Ya, harus terus itu harus terus. Namanya selalu di nufud indra, terus dikoreksi, terus dikawal. Nah itu memang terus belok. Awalnya terus karena terjadi belok. Karena ternyata banyak fasilitas, banyak individu dan sebagainya. Akhirnya belok. Padahal itu ada istilah maksiat fis safar, ada maksiat bis safar. Kalau berangkatnya ini sudah niatnya elek, ngerampok, ini sudah maksiat bis safar. Ini tidak boleh mendapatkan rukhsah. Karena kita sudah berangkat sudah kepingin harus nyopet gitu. Tapi kalau ternyata di tengah perjalanan budal maunya mau hal yang mubah atau hal yang ibadah. Budal haji atau budal ziarah. Ada dalam datang nemu dompet, ono dompet, ono geletak, ono HP geletak. Lumayan. Ditulis sosial itu maksiat fis safar dalam perjalanan itu terjadi. Nah itu karena itu niatnya itu kudu digodain harus milani ke hamil itu setiap hari ngaji. Jadi pengakuan dari santri-santrinya selalu ingat innamal a'malu binniyati, toto niatnya sampai ngaji diingatkan dengan hadis tadi. Hari ini juga mari kita ngaji ini mendapatkan ilmu soal pengiran bagaimana cara nandanya diri supaya jadi api dan mudah-mudahan mendapatkan berita pun fakingkana mengkalamun ono apa mail Ilhadrin kerana bagian cici min hududiha sampai bagian nufus atau nafsu dulu tarukuha maupun ninggal sopo ahlul basair ing ibadah. Kalau diketahui ternyata ditemukan di situ dia ingin melakukan satu ibadah itu karena ingin memenuhi bagian nafsunya, kepingin dilem umpamanya, kepingin dianggap apa, maka ditinggal. Mereka meninggalkan. Au alaju atau kalau tidak begitu, au alaju utawa nandani sapa basair nufusahum ing pira-pira nafsune ahlul basair fi hali fi'liha ing dalam tingkah ngelakoni ing ibadah hatta takuna hingga ana apa ibadah ana iku khalisatan kang murni lillahi karena Allah.
Orang riak betul sakit, tiba-tiba orang itu langsung ikhlas betul sakit. Pasti dia akan mengalami riak. Semuanya saja pasti mengalami riak. Kau ono ikhlas bilang ta'ala, walaupun sing diucap itu niatnya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Nah itu semua lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala, lesan. Tapi benarkah batin kita seperti itu? Ini kita lihat anak mesti ono riya, ono amel. Lalu kadang-kadangnya ada yang dia orang yang al-basir dari Milani kadang orang-orang wali ibadah gak pakai. Wonten sing ibadah ini biasa, tapi dia itu betul-betul istimewa karena apa yang dilakukan benar-benar khalisatan lillah, betul-betul murni. Walaupun sedikit. Nah, sementara yang lain wakil numpuk, tapi penyakit juga numpuk. Bagian nafsu itu juga numpuk. Nah, ada juga yang dia walaupun seperti itu ada wahai nafsuku sing ngajak itu tetap dilakukan tapi dengan sekaligus untuk nandang sama seperti riak. Riak itu nek ditinggalkan maka orang itu tidak akan bisa berhenti atau selamat dari riak. Ketika mau melakukan terus aku mau panen pakai uang ngelakoni enggak usah pakai uang arep sholat sunat arep sholat ikhtiar enggak usah. Nah itu kalau terus-terusan seperti itu Pak, ini penyakit riak tidak akan bisa hilang. Nah, tapi kemudian ada juga yang jarno masih Indonesia. Nah, ketika kemudian sudah rutin dilakukan, walaupun berawal dengan niatan yang tidak baik, lama-lama juga akan hilang sendiri. Tapi kalau ada caranya gitu, ada caranya. Ya sama seperti yang saya sering lakukan kalau orang mau mandi sendiri, anak bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, itu biasanya ingin mendapatkan pujian. Dia melakukan itu karena ingin mendapatkan pujian dari orang tua. Tapi ketika itu terus dilakukan setiap hari, dilakukan sendiri, lama-lama juga hilang. Jadi jenengan apakah ada di antara kita yang saat ini ingin membanggakan bahwa Anda bisa mandi sendiri, ingin di lembung Anda bisa makan sendiri? Jangan. Bojoring tak bojoring di lembung nggak di lembung itu sudah hal yang biasa. Namanya satu sendiri bisa makan dewi itu satu hal yang biasa. Karena Anda sudah biasa melakukan. Tapi kalau Anda melakukan itu sejak kecil sampai di usia sampai usia besar ini tidak bisa. Sampai suatu saat itu sendiri itu Anda anggap sesuatu yang besar. Kok lah suku tahu gedek nanti seperti kita sekarang kita setiap hari mandi membersihkan kamar mandi, membersihkan rumah kita. Sekali dua kali mungkin Anda kepingin pamer. Tapi kalau sudah rutin Anda lakukan membersihkan rumah setiap hari, esok hari berangkat, maka akan hilang perasaan di lembong yo aku kan bersih, ben bojoku tambah sayang lihat bawaan. Ya pertama. Nah, ibadah bersama dengan kalau kita sudah rutin melakukan ibadah, maka lama-lama juga akan hilang. Maka istiqomahnya ini loh yang penting. Astagfirullah. Kemudian kita bisa istiqomah. Kama akan bumi bohongan lima dihim maring sebagian arifin anahunya anis li ba'dihim
iku haddatsat ngomongi ing ba'du iki apa nafsuhu nafsune ba'duhum bil khuruji lawan metu ilal ghazwi maling peperangan. Pernah terjadi ada seorang arifin yang kemudian nafsunya ngajak ayo punya perang itu. Wa adharat lan mertelake pun nafsuhu lahu maring ba'duhum mertelake anna dalika ing sak temene ngono ghazwi utawa ghazwah utawa khurud sami bisa. Iku lillahi karena Allah. Nah ini hati-hati nih yang khurud ini orang banyak yang khurud ini. Didorong, ayo mau dakwah ini khurud. Wah, meninggalkan keluarga sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Iku nafsu ngomong iki dakwah ini bagian soal niru kanjeng Nabi dakwah. Sudah ayo biarkan. Itu diomongi ngono Pak. Ngomong wong iki ngomong. Ayo urus sudah apa? Pasaran itu pasaran apa nih guys? Anda bagian dari dakwah iku nggowo apa alat masak, nggowo macam-macam wis. Wis koyo wong musafir tenanan iki Pak, nggowo tekan nggowo sembarang berhenti di mana. Itu juga hati-hati. Oh jangan dikira oleh semua itu murni mesti belum tentu. Belum tentu. Ini kan roh itu ahlul basokir itu oh iki awakmu jenggote dienggo ben dianggep anu iki yo. Ketok kabeh. Awake dhewe karo. Yang melakukan sendiri tidak sadar kalau diri tidak termakan oleh nafsunya. Maka aneh banget juga. Akhirnya nomor anda dan datang fafatta sama niti sumpah diteliti betul apa bener nafsu ku ngajak metu ikut perang faidan mau perang khuruj ketika khuruj lil ghazwi huwa utami ghazwu iku adli antas kariha kron arai yen istirahat apa nafsu minta dimujahadah dari samping kamelani mujahadah. Barang diteliti betul Pak. Dia itu nafsunya itu ngomong ayo perang. Karena mulai perang mati syahid dia sudah gak kangelan melakukan ibadah, gak kangelan melakukan mujahadah dan sebagainya. Hanya ingin berhenti dari itu. Barang diteliti betul seperti itu. Fa'innahu mongkosak temui ba'du. Kula yawmin dalam saben dino iku yak tuha mateni sapa ba'duhum ing nafsu marrati ing dalam ambalan kathir akeh. Setiap hari sebagian wanita itu terus menurut nafsunya. Nafsu kepingin ngalor gitu lawan terus pokoknya gak dituruti ya biman pihak lawan nyegah ing nafsu nyegah min syahwat biasa yang biro-biro kadung mati nafsu nah bareng wis ono perang itu udah nafsu disi ayo udah lo perang wis ternyata berhenti berarti kan sudah selesai kamilan mujahadah kamilan ibadah fa'arul dan ngomong ngarepake apa nafsu ngarepake antuk talayatu den mateni apa nafsuhu marrotan kelawan ambalan wahidatan kang sepisan fatas karihan mengko sebagai ngasuh untuk istirahat apa nafsu tinis mati selesai mati sama kali ini gua setiap hari nafsu dilawan kali yang dilawan terus dibunuh terus ya membunuh nafsunya. Nah termasuk poso itu
tapi hati juga. Dalam berpuasa itu sesuatu yang sama, paling sama. Ibadah sama Allah. Pengiran akan dibalas sesuatu ajib. Tapi wong itu terus kemudian kegujo karo nafsu. Lho kowe nek poso tak kerep lah wong-wong nek kowe poso. Ketokno nang wong nek kowe poso. Macam-macam kan dengan di foto apa jenenge sahur macam-macam bicara. Hanya ini dianggap poso. Termasuk hari ini bisa jadi kalau gelas lho kok bener iki coba aku masih ketero ini penyakit Masya Allah ya Allah ya Allah ini tuh karena kita itu rata-rata ini kok mereka kepingin masuk, kepingin dikenal wow, kepingin mendapatkan fasilitas karena ojo merek gendero, ojo golek fasilitas ojo merek gendero itu maksudnya jangan kepingin terkenal, kepingin dianggap wow, kepingin dihormati wow ojo bati kan akses golek fasilitas. Kalian bisa kenal, sudah di punya kedudukan, punya jabatan, terus ujung-ujungnya yang Anda harapkan adalah fasilitas. Jangan arah. Sampai ngedekno nopo majelis, nopo, nopo macam-macam. Agar punya pengikut, punya santri, punya supaya nanti biar enak. Ujung-ujungnya nanti pada fasilitas. Ini penyakit. Semoga itu diselamatkan. Nek ditulungi pangeran nang dhewe pilih kan bayang menggambarkan sedetik kita tidak dapat pertolongan pangeran sekali layangan yang sudah terbang tinggi sekali putus satu detik putus dari pertolongan layangan limbung kita juga gitu sedetik tidak dapat pertolongan Allah limbung karena itu iya karena dua iya hanya kepada kami menyembah kepada kami pertolongan untuk apa pertolongan untuk bisa iya budu pertolongan untuk bisa ibadah dengan baik dan benar. Kalau dapat pertolongan kita tidak bisa beribadah dengan baik dan benar. Kalau kita tidak beribadah dengan baik dan benar, kita tidak akan dapat pertolongan dari Allah. Terus di sini ini circle gini, kayak telur dengan ayam, terus di sini ayam ini telur banyak. Kita tidak akan bisa ibadah kalau tidak dapat pertolongan Allah. Kalau kita tidak beribadah, tidak dapat pertolongan. Kalau kita tidak dapat pertolongan, tidak bisa ibadah. Terus ini ya nono aja. Tapi saya pikir di sini. Wakil dengan halimah krono aren istilah nih astariha li ajli an astariha wa dengan halimah kodokar li ajli an astariha li ajli ayat asama krono aren to krum sobokan nasu manungso di annahu lam ba'duhum li itu ustus hidah dan materi syahid sobokan. Jadi di samping motivasi biar istirahat nafsunya juga kedua biar kenal sebagai orang yang mati syahid karena dalam perang. Fayaqum mukono istishhad iku syarafan kemuliaan atau kelebihan hukum wa dzikran sesebutan finnas itu dalam musuh. Karena setelah diteliti ternyata motivasinya
nek aku mati ya selesai wis, gak usah kangelan ibadah, kangelan ibadah. Yang kedua, nek aku mati pasti akan dikenal orang sebagai orang yang mati syahid oleh pahlawan. Cuma itu akhirnya kalau kamu meninggal sesuatu al-khuruj bila pasti dimalingkan. Jika orang padahal itu kan baik, dan istri kita ini melakukan sesuatu gambar akhirat, tapi sebenarnya itu motivasi dunia. Gayanya tepat, gambarnya tepat, labelnya stempel akhirat, tapi sadarnya itu perbuatan dunia. Waktunya di dalam terkadang nemu sobat asahsu awan minat masyarakat saking terdinas walau berarti lain fi nau'in dalam siji minat ibadah kan saking ibadah nemu ma'in berkor laya diduhkan orang nemu sosok hikmah fi nau'in dalam warna ibadah terkadang seseorang ini mendapatkan semangat, mendapatkan kenikmatan ketika kita melakukan satu bentuk ibadah yang tidak didapatkan dalam ibadah yang lain. Itu terkadang merasakan lebih semangat banget. Tapi nanti si ngeliatnya kok enggak semangat. Aku lihat dijak ini semangat banget. Tapi lihat dijak ini kok enggak. Gua malah orang yang buru-buru wujud wajah dan jitu. Iku ilah Allah angin krono aresa demi bagian nafsu fihi ing dalem naupun minat ibadah iku aksar luwih akeh minat akhir tinimbang saking werna wene ya lain. Jadi sebenarnya kenapa kok kita ada misalnya nek dijak khataman begitu cuma tapi nek dikon sholat sunnah ndak bilang abot males tapi nek kadung terus maca Quran atau kadung maca Quran itu kroso enak kroso lega tapi yang lain enggak loh ini bisa jadi karena bagiannya nafsu pada ibadah yang tadi itu kita penuhi lebih banyak. Oh iya nih sampean agama dengan mata. Wong akeh lho nek sing maca sampean. Tapi sampean wajib menakan kamu sing lho. Sampean beli abadian sing terus sing mesti diambil sampean. Tolong tembune nang panggung omongan kan. Itu bisa jadi penyakit. Karena bagiannya lebih besar. Sampai nggak boleh dikon ngimami semangat, tapi ini dari makmum sampean anak atas. Ya karena sampean bisa terpenuhi bagian nafsu itu lebih banyak ketika anda jadi imam dibanding anda jadi makmum. Seringkali kadang yang saya memiliki badan nyindir, kadang nonton dua mubalek, terus mari harus ditinggal. Kalau rumah orang buya, balik sendirian. Padahal itu ilmu bisa. Tapi ini tidak bisa jadi karena memang balik pertama itu karena mungkin memang ada waktu yang lain bisa jadi. Tapi ada yang maaf ya ini pacaran. Pada pacaran. Nah itu kan nuruti kan, masya Allah. Senang kita itu colongan. Jadi angel, noto hati di mana? Ditoto yang orang marit, omongnya kan ditoto. Sajen sanggup, sajen sanggup. Toto yang lagi. Ya Allah. Faidah karena parekan kono sobo syahas. Ono iku min ahli basair sama saking ahli ini piro-piro kang dene peninggalan inta kono pindah utawa ngali sapa sakas ama saking
Jadi orang yang ahli basair itu berpindah ketika kemudian melakukan sesuatu karena dorongan nafsu, tidak dilakukan melakukan sendirian, melakukan sendirian. Fa'in tawa'at menurut nafsu insan. Fa'in tawa'at menurut nafsu insan. Lam yakun mengawara ono ikulah keturin nafsu. Fil istiboli enggal ketumpul dibalikan nabi kelawan mengumpul ibadah. Apa sih kalau haddul bagian? Apa haddul bagian? Nah, kalau kemudian ketika kemudian beralih saja ke bid'ah, nafsu ngajak nafsu, akhirnya dialihkan ke bin, dialihkan ke bin. Nah, nafsu buruk ke sana, maka nafsu ini dalam melakukan bin tadi, dia tidak akan mendapatkan bagian. Karena keinginannya ingin melakukan iman, walau diwalik dari bin, akhirnya tidak mendapatkan bagian apa-apa ketika melakukan bin. Wa illa namun orang itu tahu aku. Nah, kalau kita nafsu kepingin, ternyata sini mengarahkan ke B, tapi ini nafsu tetap batak nantang. Maka kalau seperti itu, wa illa orang itu tahu aku karena istighol ikuli ajli hadiyah pengarai bagian nafsu. Jadi ini coba gimana? Dengan kepingin jadi ternyata sampai memposisikan diri sebagai makmum itu abot hatinya sampai. Abot. Kalau Anda ternyata itu siap jadi makmum, ternyata jadi makmum betul nih. Sini bilang jadi makmum, maka tidak ada bagian dari nafsunya dia. Tapi kalau kemudian kepingin jadi imam, nafsu ngajak menjadi imam, kok terus kemudian mau dialihkan jadi makmum, tapi ternyata tidak siap jadi imam, baru didorong monggo ya wis. Nah, itu berarti karena ingin memenuhi haddun nafsi, dia banyak kepingin jadi imam. Tapi sering kali nafsu selamanya akan menuntut bagian. Apakah orang itu tengah melakukan kebaikan lebih-lebih melakukan kejelekan? Kalau melakukan kejelekan itu jelas, bagian nafsu jelas itu nyata. Tapi ketika melakukan ketaatan atau kebaikan, ini bagian nafsu ini sangat-sangat sama. Gambar akhirat, gambar Quran, gambar ibadah, tapi saja itu merugi hawa nafsu. Maka ini mempengaruhi kualitas ibadah karena ibadah yang betul-betul murni itu tidak ada motivasi apapun, tidak ada bagian dari nafsu. Ada hadis yang agak panjang ceritakan soal kali Nabi di Gojek Mu'ad bin Jabal naik onta. Ada cerita Mu'ad di nang langit itu masing-masing lapis ini ada malaikat yang jaga. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sing jaga malaikat khusus sing jaga. Ketika malaikat membawa amal ini naik ke langit pertama, itu kalau urutannya
misalnya Korea, itu pamer. Walaupun amalnya baik, ini karena ada unsur riaknya, memang ditolak. Ini amal baik yang tidak pamer, hantamkan pada pelaku. Amal elek, pasti tidak diterima. Akhirnya membawa amal yang jauh lebih baik, sampai ada amal itu sih mengeluarkan suara seperti suara dengunya tawon, saking api amal ditawar kali tidak kurang dari 3.000 malaikat ngawal koyok manten, lolos langit pertama, kedua, ketiga, keempat, tidak ada malaikat berikutnya. Kalau hari ini loh, tidak boleh sifat rahmah menolong ini bener ini ibadah, tapi dia menolong nanti wong liya kelaran dijatno, ana wong liya luwe dijatno, ada rahmah kan duwe sifat welas. Sebuah balik nampo hatam pada orang sampai betul-betul amal murni lulus itu baru sampai ke hari bahagia Allah SWT. Dan itu pun bisa oke, malaikatku kowe sing mbok delok nang lahir ya. Aku iki jeriune ati itu fi khatarin adim harus sudah lolos tahap pertama dan ketujuh. Hari dapat menangis. Nah, penjelasan Allah yang pulau yang ngopo sampai lulus nih nanti. Akhirnya Nabi keluar ya nopo kulo ini sekan lho nanti kan Nabi aku lho ini sahabat maniku numpak motor begitu mendengar Nabi dawuh betapa sulitnya nanti amal yang diterima betul-betul amal yang betul-betul murni lah berarti di sana ada murni. Akhirnya bilang ibadah baik sih bener kita orang-orang itu